Shalom, shalom, puji Tuhan. Ketemu kembali dengan saya, Pendeta Sebastian Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Rasul Ministry, dan juga seluruh penonton YouTube, penonton Facebook, ataupun sahabat TikTok yang mendengar. Nah, siaran ini, ya, dalam kesempatan ini saya berdoa dan berharap semua kita dalam keadaan diberkati dan sehat selalu. Wow, luar biasa. Ya, segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali kita akan belajar satu topik, yaitu apakah nama Allah dapat digunakan? Apakah nama Allah dapat digunakan? Ya, jadi ada sebagian kelompok Kristen mempermasalahkan penggunaan nama Allah. Jadi menurut orang Kristen atau sekelompok ini, ya, nama Allah itu adalah nama dewa air, yaitu nama dewa air bangsa Arab atau nama dewa yang disembah penduduk Mekah dan juga Quraisy, ya, ya, suku Quraisy, ya, ya. Jadi kelompok ini berusaha mengajak umat Kristen dari berbagai denominasi gereja untuk mengganti, ya, nama Allah. Emang ini udah cukup lama tapi masih bisa lah kita bicarakan sampai hari ini, masih banyak anti yang menggunakan nama Allah ini, ya, yaitu supaya mengganti penggunaan nama Allah itu dengan nama Tuhan, ya, atau menjadi Elohim atau El dan Yahweh gitu, ya. Jadi nama apakah yang paling tepat untuk memanggil sang pencipta kita? Nah, ini perlu kita lihat bersama-sama. Apakah memang tidak boleh menggunakan nama Allah? Jadi ini nanti akan disampaikan berseri, dan cukup hanya satu kali. Ya, mungkin nanti akan beberapa bagian, ya. Ini bagian yang pertama ini. Ya, pertanyaannya gini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, nama apakah yang paling tepat untuk memanggil Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan? Oke, mari kita ikuti. Ada pembahasan beberapa hal yang penting, terutama ada 6 kata Ibrani yang dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menyebut diri Tuhan atau diri Allah. Yakni yang pertama itu adalah kata Elohim, yaitu Elohim. Yang disebut itu sebanyak 2.701 kali. Ya, sekali lagi 2.701 kali. Nah, kata ini adalah bentuk plural, ya. Plural dari kata Eloah, berarti Allah yang tertinggi dan pencipta, ya. Nah, kata ini menunjuk kepada hubungan Allah sebagai pencipta dengan manusia, ya, itu. Nah, secara etimologi, kata Elohim itu tidak jelas latar belakangnya. Nah, kata itu mungkin berasal dari akar kata yang berarti kuat. Kata ini juga dipakai untuk menyebut dewa atau dewa-dewi, yaitu penyembahan berhala. Nah, ini bisa nanti dibaca dalam Kejadian 31, 30, Keluaran 12, 12. Ya, itu. Lalu berikutnya ada kata El. Ya, setelah Elohim, lalu ada kata El. Nah, ini disebut dalam Alkitab itu ada 220 kali. Ya. Nah, nama El adalah kata dasar untuk keilahian yang terdapat dalam berbagai bentuk, ya, rumpun bahasa Semitik, ya Semitik kuno, ya. Nah, kata ini sangat mungkin berasal dari kata, ya, kata yaitu disebut dengan ui atau yang berarti yaitu menjadi yang pertama, ya, atau yang pertama atau menjadi tuan, kuat dan berkuasa. Nah, jadi sekali lagi kata ini muncul 220 kali, ya. Ya, khususnya ada di kitab Ayub, di kitab Mazmur, dan juga kitab Yesaya. Ya. Jadi kata ini sering disertai dengan kata sifat tertentu. Misalnya apa? Yaitu kata yang sering kita dengar, ya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Kemudian ada lagi El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini bisa ditemukan, dibaca nanti di Kejadian 14 ayat 20. Dan lain-lain, ya. Nanti juga ada El Gibor gitu, ya. Ya, ya, Allah yang perkasa dan yang lainnya. Nah, menurut, ya, teks-teks, ya,
Ugarit, yaitu abad 14 sebelum Masehi, nama El itu dipakai untuk menyebut dewa tertinggi atau dewa atau dewi orang Kanaan, ya. Jadi Yakub berkata itu adalah itu El the God of Israel. Nah, Kejadian 33 ayat 20, ya. Nah itu. Nah itu yang kedua. Ya. Kemudian nama yang juga disebut dalam Alkitab, nama Allah itu, nama Tuhan itu ada kata Eloah. Kata Eloah. Nah, Eloah ini tertulis di Alkitab itu ditemukan ada sekitar 56 kali. Nah, kata Eloah ini berarti ketuhanan yang ilahi dan Allah. Nah, biasanya kata ini dipakai dalam bentuk puitis. Nah, bisa kita baca misalnya puitis itu ada di Ulangan 32 ayat 15, Mazmur 50 ayat 22, Amsal 30 ayat 5. Ya. Jadi kata Eloah ini ya tertulis 41 kali dalam kitab Ayub. Ya, kitab Ayub. Ada di pasal 3 ayat 4 dan 23, pasal 4 ayat 9, dan juga ayat 17, pasal 5 ayat 17, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi dari pembahasan ini nama El atau Eloah dan Elohim adalah sebutan umum pada waktu itu. Maksudnya adalah bangsa non-Yahudi pada waktu itu juga menggunakannya. Ya, itu. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nama yang lain yang disebut kepada sebutan kepada Allah itu Elah. Nah, Elah ini ada di dalam Alkitab tertulis sebanyak 76 kali. Nah, kata ini diterjemahkan sebagai apa? Sebagai Allah. Nah, kita bisa mendapatkannya dalam kitab Esra ya. Dalam kitab Esra pasal 4 ayat 24, pasal 5 ayat 1 sampai 17, kemudian pasal 6 ayat 3 sampai 18 dan lain sebagainya. Ya. Dan juga ada di kitab Daniel. Di kitab pasal Daniel pasal 2 ayat 14 sampai 47, dilanjutkan ada juga di pasal 3 ayat 12 sampai 29, pasal 4 ayat 2 dan sampai ayat 2 sampai 9 dan lainnya, ya. Nah itu. Jadi Elah. Kemudian ada juga nama satu itu Tusur, ya, Tusur. Jadi tulisannya Tsur, Tusur, ya. Kata ini barangkali hanya satu kali ya, hanya satu kali, yakni dalam Yesaya 44:8. Nah, kata ini berarti gunung batu, tempat perlindungan. Nah, itu dia, ya, tempat perlindungan. Nah, itu luar biasa ya. Nah, jadi banyak nama lah ya kita bisa lihat di sini. Oke, nah, jadi masih ada nama-nama yang lain yang nanti akan kita teruskan setelah eh, ya, selesai ini. Yang kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, ya, yang kedua. Jadi sudah ada beberapa nama yang tadi sudah disebutkan dan juga sekaligus pengertiannya, yaitu tadi saya ulang lagi ada Elohim, ya, ada Elohim, kemudian ada El, ada Eloah, ya, ada ya Elah dan juga ada Tesur, ya. Nanti akan kita lanjut nama yang berikutnya yaitu adalah Yahweh, ya. Itu terus saya kita mendapatkan pengajaran, ya, yaitu nama-nama Allah atau nama Tuhan sesuai dengan Alkitab. Oke, ketemu lagi. Ikuti terus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.